warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial ya tentang bagaimana membuat aplikasi menggunakan Zil PHP ya. Dimana dalam konteks kali ini kita akan belajar membuat aplikasi untuk manajemen klinik. Nanti di dalamnya kita akan isi beberapa modul ataupun fasilitas ya. Saya ada rencananya bikin apa ya, mungkin nanti fiturnya nanti kayak data riwayat pasien maksudnya ya, riwayat kayak semacam riwayat berobatnya, riwayat penyakitnya dan lain sebagainya. Karena gini loh, pas kita datang ke klinik ya, keresahan saya gitu, kita pas datang ke klinik itu kadang sering ditanya sudah pernah berobat atau belum, punya kartu atau belum. Karena kan biasanya kalau di sini ya, di saya itu dia itu pakai kartu gitu. Jadi kayak ya ampun gitu. Maksudnya kan kalau pakai kartu itu jadi kita kartu dari pemerintah aja udah banyak, kayak kartu apa BPJS, ATM, kemudian KTP dan lain sebagainya. Di dompet itu terlalu banyak kartu. Kemudian harus ditambah juga kartu berobat dan lain sebagainya. Sebenarnya kan bisa lebih dibuat simpel, di mana si data pasien itu disimpan di dalam bentuk data digital. Dalam konteks ini ya mungkin bisa disimpan dalam database sebuah aplikasi. Jadi kalau misalnya ada pasien yang datang, dia itu tinggal ditanyain kartu identitasnya, tinggal ditulis nomor identitasnya, kemudian dicari, nanti akan muncul riwayat pengobatannya. Kemudian juga itu nantinya saya pikir dapat memudahkan dokter untuk mendiagnosa penyakitnya kalau kita tambahkan juga riwayat penyakitnya. Nah, jadi di sini saya pikir ini akan besar manfaatnya ya. Atau ya setidaknya kita jadi bisa membuat aplikasi yang menggunakan Zil PHP. Nah, jadi teman-teman sebelum melakukan sebelum lebih jauh lagi kita melangkah gitu ya. Jadi sebelumnya kita harus buat dulu desain database-nya, sederhana aja dulu. Oke, jangan lupa juga download Zil PHP di GitHub saya di Mairut593 ya, github.com/mairut593, atau bisa dicari di blog saya di Root93, nanti diarahkan ke GitHub saya di Zil PHP ya. Nah, jadi teman-teman seperti itu. Rencana saya seperti itu ya. Jadi sehingga itu muncul dari keresahan saya ya, maksudnya karena saya pikir kalau bikin aplikasi dalam contoh ini, kita bikin aplikasi klinik itu mungkin bisa saja nantinya bisa digunakan ya. Atau kalau teman-teman misalnya nantinya ingin jenis aplikasi lain ya tinggal dirubah saja. Cuma di sini nanti saya akan jelaskan bagaimana konsep pembuatan aplikasi menggunakan Zil PHP. Nah, oke, tadi saya katakan kita desain dulu database-nya, karena ini untuk aplikasi klinik. Kita buatnya di sini di database klinik ya, teman-teman. Klik create, kemudian nanti kan kita rencananya mau ada data pasien, kemudian riwayat penyakitnya ya. Antara data pasien dan riwayat penyakit kita pisahkan saja ya, teman-teman. Nah, pertama kita buat misalnya di sini pasien. Kemudian klik create. Kemudian kita di sini buat pasien ID, ininya integer. Oke, kita pakai BigInt saja ya, kita tipe datanya, karena nantinya mungkin akan menaruh data yang sangat banyak. Saya masukkan BigInt. Leng palunya saya kosongkan, biasanya biarkan default, biasanya BigInt itu 20 ya lengnya, leng yang otomatis tidak terisi. Kemudian atributnya kita assigned supaya tidak bisa diisi oleh negatif ya, negatif atau nol maksudnya. Kemudian ditambahkan di sini auto increment. Nah, biasalah kalau ADI nantinya karena kan datanya fleksibel, maka kita gunakan auto increment. Kemudian di sini pasien nama, pasien nick ya, pakai nick, nomor induk pasien nick. Kemudian kalau nick itu kita pakai varchar saja ya, atau pakai int atau pakai number. Pakai varchar saja ya dulu. Kita pakai varchar misalnya di sini 20 ya, 20. Kemudian ininya no atau 16 ya, Pak. 16 ya. Kalau nggak salah 16. Oke. Kemudian pasien nama, ini varchar
65, kemudian pasien alamat, misalnya alamat kita pakai teks saja untuk alamat, Minano untuk nama, kemudian apa lagi ya, pasien kontak mungkin ya, nantinya kita simpan dulu yang ini dulu ya teman-teman. Nah, oke, kembali lagi di sini ada pasien NIK. Nah, nanti nomor induk itu kan akan dijadikan kayak semacam nilai unik gitu. Gak boleh ada satu NIK di data yang sama. Jadi satu orang satu NIK. Jadi kan nantinya mau digunakan dalam proses pencarian atau filtering data gitu ya teman-teman. Nah, kita tinggal di sini tambahkan ya. Kita tambahkan unique di bagian nicknya, klik more, kemudian tambahkan unique, klik OK. Nah, kayak ini. Jadi kalau misalnya pakai unique, kalau misalnya ada data yang sama dia akan nolak otomatis itu ya. Cuma apa ya? Sebenarnya kalau misalnya dibikin unique, kita itu gak perlu divalidasi, dicek sebenarnya. Jadi langsung saja. Jadi dia otomatis akan mengembalikan nilai false meskipun tanpa divalidasi ketika misalnya ada data yang sama seperti itu. Nah, oke, selanjutnya teman-teman ada apa lagi ya? Oke, sementara seperti ini ya, pasien alamat ya kita. Pasien alamat, kita tulis di sini pasien alamat. Oke, kita klik simpan, kemudian tambahkan pasien kontak satu lagi ya. Sementara seperti ini dulu ya. Terserah ya, nanti dikembangkan mau seperti apa. Pasien kontak. Kemudian di sini misalnya varchar ya 12 lah. Kemudian kita klik null, kemudian save. Nah, null itu sebenarnya kalau saya definisikan null berarti ketika misalnya data yang Anda update itu namanya saja gitu ya, dan nick, alamat, kontak itu nggak diupdate, maka kalau nggak di set null itu biasanya dia akan error ya. Jadi set null itu buat ketika misal hanya data tertentu saja yang nantinya akan diupdate. Oke. Nah, sementara seperti ini dulu, kemudian kita buat apa lagi ya, riwayat penyakit ya, pasien riwayat. Oke, entah riwayat penyakit ataupun riwayat berobat. Entah riwayat penyakit ataupun riwayat berobat. Kita buat dulu tabel baru di sini, pasien riwayat ya. Kemudian di sini riwayat ID. Oke, ininya riwayat ID kita pakai BGNT lagi. Kemudian pasien ID. Ini juga pakai pasien ID itu nantinya akan mengarah ke tabel pasien ya. Jadi pasien ID nanti kita akan ada lab join buat semacam lab join aja, lab join data aja. Nanti kan kita nggak usah ngisikan nama alamat lagi di sini. Kita cukup tambahkan pasien ID-nya saja. Nah, pasien ID kita tambah atau definisikan sebagai BGNT juga. Ini atribut unsigned, ini juga unsigned, ininya auto increment. Oke, 1 Oke. Kemudian di sini misalnya riwayat penyakit ya. Oke, riwayat penyakit atau diagnosa, nantinya mungkin riwayat penyakit atau diagnosa dokter yang pernah dokter lakukan sebelumnya itu ya. Kita pakai teks, ininya null. Oke. Kemudian di sini misalnya tanggal berobat ya, tanggal, atau di sini riwayat tanggal berobat, riwayat tanggal berobat atau apa sih ya, lebih enak kita bacanya. Pasien riwayat ID, riwayat penyakit, tanggal berobat aja ya, tanggal berobat.
Kita pakai date saja ya, tipe datanya date. Oke. Nah, klik save. Oke, selesai seperti ini ya. Sementara untuk desain database-nya seperti ini dulu. Nah, selanjutnya buka Zil PHP, teman-teman. Buat Zil PHP di folder directory kerja masing-masing, kemudian atur database-nya, atur di bagian settings.php. Nah, nanti ininya ganti nama database-nya apa tadi? Klinik ya. Oke, default usernya Pak root, passwordnya kosong ya kalau pakai SAM defaultnya. Nah, selanjutnya ada di bagian kita buka file di folder app, kita buka folder core yaitu SPL Autoload, kita cetak database-nya dulu ya. Di sini misalnya SDB sama dengan bentar. Oke ya benar, new di sini bentar apa dulu ya, new database ya, new database SDB. Jadi tulis new database S databases ya ininya. Nama filenya S databases. Kita masukkan S databases. Oke, ini masih kita kosong ya. Nah, jadi tadi udah ya desain database-nya udah, ini konfigurasi untuk menghubungkan database-nya udah. Kita coba dulu ini echo pardum SDB, kita cek dulu. Nah, di index.php nanti panggil database settings.php app core SPL autoload, cukup seperti itu. Nah, saya coba akan menggunakan pardum untuk mengecek ininya ya. Oke. Datanya. Oke, datanya sudah benar ya. Dia udah ngembalikin nilai true ya. Nah, oke, jadi seperti itu teman-teman untuk part pertama bagaimana membuat aplikasi klinik menggunakan Zil PHP. Nanti kita akan lanjutkan lagi di part selanjutnya, yaitu mungkin akan saya tambahkan templating ya. Oke. Dan template-nya nanti teman-teman bisa download, yaitu admin LTE. Nanti buat folder dems di sini. Oke. Folder dems ini, kemudian nanti download admin LTE 3 ya teman-teman, 3.2.0 ada di internet, tinggal cari di Google, kemudian download, kemudian diekstrak di folder dem. Nah, di sini kita ekstrak file. Oke. Nah, jadi nanti download admin LTE dulu. Nah, kalau udah selesai download nanti diekstrak ya. Nanti kita rename jadi admin LTE ya, pakai huruf kecil saja semua. Nah, oke teman-teman, jadi sekian saja untuk part 1 ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi di part berikutnya. Terima kasih, saya Ahmad Zalani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.